Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam materi video tentang masa demokrasi terpimpin di Indonesia, khususnya fokus pada sistem dan struktur politik serta ekonomi antara tahun 1959 hingga 1965. Mari kita mulai dengan memahami konteks politik dan ekonomi pada masa tersebut. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama menuju demokrasi terpimpin, yang kedua peta kekuatan politik nasional, yang ketiga pembebasan Irian Barat, dan yang keempat konfrontasi terhadap Malaysia. Menuju demokrasi terpimpin. Menuju demokrasi terpimpin merupakan suatu fase dalam sejarah politik Indonesia yang ditandai dengan upaya Presiden Soekarno untuk mengubah sistem politik yang ada menjadi sistem yang lebih terkontrol, di mana kekuasaan tetap berada di tangan nasionalis Indonesia, namun dengan campur tangan negara yang lebih besar dalam mengatur politik dan ekonomi. Proses menuju demokrasi terpimpin mencakup beberapa langkah antara lain, yaitu Presiden Soekarno mengusung konsep demokrasi terpimpin sebagai alternatif untuk memperkuat kemerdekaan Indonesia dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Konsep ini menekankan pada kepemimpinan nasionalis yang kuat dan peran penting negara dalam mengatur kehidupan politik dan ekonomi. Konstitusi 1945. Meskipun Indonesia telah memiliki konstitusi yang mengatur dasar-dasar negara sejak kemerdekaannya, perubahan politik dan ideologi yang terjadi di Indonesia mempengaruhi interpretasi dan implementasi konstitusi tersebut. Pada fase menuju demokrasi terpimpin, interpretasi terhadap konstitusi berubah untuk mendukung ideologi demokrasi terpimpin. Kabinet Gotong Royong. Salah satu langkah penting dalam menuju demokrasi terpimpin adalah membentuk Kabinet Gotong Royong pada tahun 1959. Kabinet ini dianggap sebagai langkah awal dalam menerapkan konsep demokrasi terpimpin, di mana partai politik yang ada dipersatukan dalam satu kabinet untuk mencapai tujuan nasional. Pengaruh ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme yang dianut oleh pemerintah pada masa itu menjadi landasan untuk membenarkan campur tangan negara dalam suatu aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Ideologi ini juga digunakan untuk menggalang dukungan dari masyarakat terhadap konsep demokrasi terpimpin. Selama fase ini, Indonesia mengalami transformasi politik yang signifikan, di mana kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno dan pemerintah pusat, sementara partai politik lainnya dibatasi dengan perannya. Meskipun diwarnai oleh konflik politik dan ekonomi, fase menuju demokrasi terpimpin memberi gambaran tentang dinamika politik Indonesia dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal pada masa itu. Peta kekuatan politik nasional. Peta kekuatan politik nasional mencakup gambaran tentang berbagai kekuatan politik yang ada di suatu negara pada suatu periode waktu tertentu. Ini melibatkan identifikasi aktor politik utama, hubungan antara mereka, serta pengaruh dan peran masing-masing aktor dalam menentukan arah politik negara. Ini adalah beberapa elemen utama yang menentukan dinamika politik pada saat itu. Sebagai pemimpin nasionalis Indonesia, Soekarno memiliki kekuasaan yang besar dan pengaruh yang kuat dalam menentukan arah politik negara. Kepemimpinannya menjadi pusat dari konsep demokrasi terpimpin dan berperan dalam pembentukan serta pengawasan terhadap Kabinet Gotong Royong. Seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Islam NU dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam politik. Meskipun memiliki perbedaan ideologi dan tujuan, partai-partai ini secara kolektif membentuk struktur politik negara pada masa itu. Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI) juga memiliki pengaruh politik yang signifikan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan negara dan pendukung atau menentang kebijakan politik pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan TNI seringkali menjadi faktor penentu dalam dinamika politik pada masa itu. Peta kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin mencerminkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia, dengan berbagai aktor dan kepentingan yang saling berinteraksi dan bersaing untuk mempengaruhi arah politik negara. Pembebasan Irian Barat.
Pembebasan Irian Barat merujuk pada proses perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayah saat itu dikenal sebagai Irian Barat, yang sekarang menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Proses ini merupakan bagian dari perjuangan untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Berikut adalah rangkaian peristiwa dalam proses pembebasan Irian Barat. Kedaulatan Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia dan mencoba mempertahankan kendali atas bekas penjajahannya di wilayah timur, termasuk Irian Barat. Konflik bersenjata. Pada tahun 1961, Papua Barat menyatakan diri sebagai negara merdeka dengan nama Republik Irian Barat. Hal ini memicu konflik bersenjata antara pasukan Indonesia dan pihak separatis Papua Barat yang didukung oleh Belanda. Perundingan diplomatik. Perundingan diplomatik di bawah tekanan internasional, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Belanda dan Indonesia setuju untuk melakukan perundingan untuk menyelesaikan konflik. Hasilnya adalah Perjanjian New York pada 1962 yang menyerahkan administrasi sementara Irian Barat kepada PBB, yang kemudian diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1963. PEPERA. Pada tahun 1969, dilaksanakan pemungutan suara penentuan pendapat rakyat PEPERA di Irian Barat, di mana pendudukan setempat memilih untuk bergabung dengan Indonesia, meskipun terdapat kritik atas keabsahan dan keadilan proses PEPERA. Hasilnya diakui oleh PBB dan dianggap sebagai legitimasi bagi Indonesia untuk mengklaim kedaulatan atas Irian Barat. Penetapan Provinsi Papua. Setelah proses PEPERA, Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia dan dinyatakan sebagai Provinsi Irian Jaya, sekarang Papua, pada tahun 1973 sebagai bagian dari Papua untuk memperluas keberadaan administratif Indonesia di wilayah tersebut. Proses pembebasan Irian Barat mencerminkan perjuangan panjang dan kompleks untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia di bawah satu negara dan pemerintahan. Meskipun terdapat kontroversi dan tantangan dalam prosesnya, pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua telah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik global. Konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi terhadap Malaysia adalah konflik politik dan militer yang terjadi antara Indonesia dengan Federasi Malaysia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Konflik ini terjadi sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menentang pembentukan Malaysia yang dipandang sebagai ancaman terhadap integritas wilayah Indonesia. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 melibatkan penyatuan Federasi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah Borneo Utara. Indonesia yang melihat penyatuan tersebut sebagai upaya neokolonialisme yang didukung oleh Inggris menentangnya dengan keras. Presiden Soekarno dan pemerintah Indonesia percaya bahwa pembentukan Malaysia bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan persatuan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Mereka juga menganggap Malaysia sebagai strategi kolonialisme Inggris dan menentangnya atas dasar kemerdekaan wilayah Nusantara. Sebagai tanggapan terhadap pembentukan Malaysia, Indonesia mengambil berbagai tindakan konfrontatif, termasuk pendukung gerakan separatis di Sarawak dan Sabah, serta mengadakan serangan militer terhadap wilayah Malaysia. Konfrontasi ini menciptakan krisis diplomatik di tingkat regional dan internasional dengan terjadinya ketegangan antara Indonesia, Malaysia, dan Inggris. Organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terlibat dalam upaya penyelesaian konflik. Konfrontasi terhadap Malaysia juga memiliki dampak dalam negeri di Indonesia. Upaya untuk menggalang dukungan domestik untuk konflik ini termasuk melalui kampanye nasionalis dan propagandis, memperkuat kediktatoran dan sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Konfrontasi terhadap Malaysia berakhir setelah jatuhnya rezim demokrasi terpimpin pada tahun 1965 dan berkuasanya Orde Baru. Pemerintah Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih moderat dan memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Konfrontasi terhadap Malaysia pada masa demokrasi terpimpin mencerminkan dinamika politik regional dan ambisi nasionalis Indonesia dalam menghadapi tantangan terhadap integritas wilayahnya. Meskipun berakhir tanpa keberhasilan bagi Indonesia, konfrontasi tersebut mempengaruhi politik dalam negeri Indonesia dan hubungan regional di Asia Tenggara.